Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Afan ini agak terlambat tadi, sempat mau masuk berulang kali agak susah ya. Di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Salasatul Usul, di mana kita masih membahas seputar masalah rukun iman yang 6, masih seputar yang pertama, iman kepada Allah. Itu terkandung padanya 4 perkara. Dan 3 perkara sudah kita bahas, sekarang kita menginjak pada yang keempat, yaitu iman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya untuk dirinya di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik itu berupa nama-nama dan juga sifat-sifatnya ya, sesuai dengan kepantasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya merubah-rubahnya, mentahrif, tanpa ada meniadakan, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah yang terbaik tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang di dalam nama-nama. Ya. Kelak mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya. Menyimpangkan di situ cuma disebutkan fi asma'ihi, tetapi tercakup padanya adalah sifatnya. Kenapa? Karena di dalam setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkandung sifat yang sesuai akan makna, yang sesuai dengan makna dari nama tersebut. Seperti nama As-Sami, terkandung padanya sifat As-Sam'a, sifat mendengar. Ya. Lebih-lebih di dalam firman Allah yang lain itu ada penyebutan sifat ya. Ya. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan hanya milik Allah lah sifat-sifat yang tertinggi. Ya. Berlaku di langit dan di bumi, Dia Allah Ta'ala zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ya. Al-masal di situ maknanya adalah as-sifah, sifat. Kemudian di dalam perkara ini ada 2 kelompok yang besar ya, yang sesat ya. Yang mana masing-masing kelompok ini nanti ada tercabangkan dengan kelompok jenis yang macamnya ada beberapa macam ya. Tapi secara umum itu ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama adalah al-mu'attilah, orang-orang yang mereka menafikan, meniadakan dari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina angkarul asma was sifati au ba'daha zaimina anna isbataha lillahi ta'ala yastalzimu tasbiha, ayat tasbihullahi ta'ala bi khalqihi wa hadza adza'mu batilun liwujuhin minha, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat atau sebagian darinya
dengan penyebutan mengingkari nama dan sifat itu berarti tercakup padanya jelas Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tapi dengan penyebutan Ba'dhuha itu Asy'ariyah, ya, karena Asy'ariyah cuma sebagian sifat saja yang ditolak. Mereka punya keyakinan, mereka punya sangkaan bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu mengharuskan adanya tasbih. Yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah tamtsil, ya. Karena beliau di dalam Syarah Al-Qawaidul Muslah telah memberikan koreksi bahwa kata yang tepat dipakai adalah bukan tasbih, ya, bukan tasbih, tapi tamtsil. Hanya saja tentang masalah tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya itu dipakai kata tasbih itu karena apa? Karena orang-orang yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala memang punya anggapan seperti itu. Ya, mereka punya anggapan kalau keserupaan di dalam atau kesamaan dalam penyebutan yang itu nampak pada penetapan nama atau penetapan sifat itu mengharuskan adanya kesamaan. Otomatis mereka menggunakan kata tasbih, bukan kata tamtsil. Ya, padahal secara makna tidak demikian, ya. Makanya beliau di awal-awal beliau menyebutkan tasbih, tapi setelah itu dikoreksi yang dimaksud tamtsil. Yang dimaksud di situ adalah penyerupaan tasbihullahi ta'ala dengan bikhalqihi, dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maksudnya tamsilullahi ta'ala bikhalqihi. Dan perkara ini adalah suatu yang salah, ya. Sangkaan yang salah. Karena beberapa sisi, diantaranya yang pertama, bahwa hal seperti itu, cara berpikir penetapan sifat bagi Allah itu mengharuskan adanya tasbih, itu yastalzimu lawazima batilatan. Itu mengharuskan, ya, akan melazimi berbagai kelaziman yang batil. Kalau itu diberlakukan cara berpikir seperti itu akan mengharuskan berbagai macam kelaziman yang batil. Ya, contohnya misalnya otomatis akan terjadi tanakut fi kalamillahi ta'ala. Terjadi pertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang demikian itu anallah ta'ala asbata li nafsihi al-asma'a wa sifati. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala di satu sisi menetapkan untuk dirinya nama dan sifat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa nafa an yakuna kamitslihi syai'un. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala kan menafikan kesamaan dengan makhluknya. Itu kan yang ada di dalam Al-Qur'an. Andai kan kemudian dianggap penetapan sifat itu adalah yastalimu tasbih atau tamsil, lazimat tanakut, tentu berarti apa yang disebutkan oleh Allah di satu sisi menetapkan nama dan sifat, kemudian satu menafikan kesamaan dengan makhluknya dianggap sebagai bentuk pertentangan. Itu menurut cara berpikir mereka. Sehingga wajar kalau kemudian karena cara berpikir seperti itu mereka kalahkan apa? Yang mereka kalahkan adalah khobar dari Allah. Karena mereka lebih mendahulukan cara berpikir dirinya. Khobar dari Allah apa yang ditolak oleh mereka? Khobar dari Allah, Allah punya nama. Itu ditolak. Karena mereka ingin menafikan demikian. Ya. Atau khobar dari Allah tentang masalah sifat juga mereka akan tolak. Taruh kata nama diterima, maka sifat ditolak gitu. Sudah nama diterima, sifat saja ditolak. Ini pun tanakut gitu. Atau sebagian daripada sifat ditolak, ini pun tanakut, sama saja. Karena keharusan cara berpikir dari mereka itu menjadikan apa? Mesti meniadakan nama atau meniadakan sifat atau meniadakan sebagian daripada sifat saja. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Seorang paham tentang masalah nama dan sifat ini pada tiga kelompok ini, yaitu pertama adalah Jahmiyah, kemudian adalah Mu'tazilah, itu akan mudah nanti memahami tentang Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah itu cuma tercabangkan dari situ itu. Terutama tercabangkan dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu seluruh sifat, ya.
Tapi kalau Asy'ariyah cuma sebagian sifat saja, tetapi sebagian sifat yang mereka tolak, sebagian sifat mereka terima, itu hakikat cara berpikirnya seperti Mu'tazilah. Ya, hakikat cara berpikirnya seperti Mu'tazilah, dan kita untuk memberikan penjelasan seperti ini supaya mereka kembali kepada akidah Ahlussunnah itu ya butuh perjuangan yang berat ya, besar. Kalian lihat lembaga-lembaga sebesar Al-Azhar aja pakai Asy'ariyah. Ya di tempat kita, di negeri kita ya dulu, kalau sekarang saya nggak tahu masih ada pelajaran itu enggak. Kalau dulu ya yang diajarkan di sekolah-sekolah kita tentang masalah akidah itu dari SD sampai SMA ya, atau bahkan perguruan tinggi ya akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah. Sehingga seperti andaikan cara berpikirnya seperti itu, maka akan lazima tanaqud fi kalamillahi ta'ala. Ya, atanaqudu fi kalamillahi ta'ala itu lazimahu ya. Ya. Pertentangan di dalam kalamnya Allah itu mesti melaziminya. Juga takdibu ba'dihi ba'dha. Sebagiannya itu akan mendustakan sebagian yang lainnya. Itu konsekuensinya. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan mulhid ya. Kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini ya, jadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, kemudian bid'ah merajalela, ya, kemunafikan merajalela, itu pasti musuh Islam akan menguasai sebuah negeri. Ya, itu adalah sifatnya pasti. Syekhul Islam menyebutkan ya, bahwa termasuk sebab terbesar tasallatu tasallatu al-adu ala diyaril muslimin itu adalah intisaru al-ilhadi wa nifaq wal bid'ah. Ya, bahwa sebab terbesarnya musuh itu menguasai negeri-negeri kaum muslimin itu tersebarnya ilhad. Kalau ilhad seperti ini, penyimpangan seperti ini tersebar. Kemudian yang kedua adalah kemunafikan. Karena kemunafikan itu menjadikan nanti mesti kaum muslimin pecah satu dengan yang lain, perang, istilahnya bermusuhan. Dan yang terakhir adalah bid'ah atau bid'ah itu akan menjadikan perpecahan. Dan kita mau mengembalikan agar orang kembali kepada sunnah itu luar biasa ya susahnya. Itu butuh perjuangan, kesabaran sampai Allah memberikan pertolongan. Satu bid'ah saja, maulud Nabi aja susahnya luar biasa. Apalagi ini bid'ah di dalam hal yang sifatnya tidak sampai pada ranah-ranah akidah ya. Hanya seputar masalah kelahiran Nabi gitu. Ihtifalat, perayaan kelahiran Nabi. Lalu bagaimana dengan bid'ah-bid'ah yang lebih dahsyat gitu? Tentu akan lebih susah lagi, seperti bid'ah tentang pengagung kuburan itu biasa sekali. Bid'ah tentang masalah akidah sampai ada mu'atilah ya. Nah itu juga bukan perjuangan yang mudah. Ya. Makanya penting untuk belajar gitu loh, belajar. Jadi kalau hanya sekedar orang diingatkan supaya begini itu mereka tentu sudah punya keyakinan kan, punya akidah. Itu susah. Ya. Perlu untuk mereka belajar sehingga tahu kalau akidah yang selama ini diyakininya itu adalah sebuah kesalahan. Itu saja baru belajar sudah dianggap nanti Wahabi, dianggap Mujassimah dan yang lainnya. Dengan berbagai macam sematan ataupun tuduhan-tuduhan yang buruk yang orang itu mendengar itu langsung takut gitu loh.
disematkan seperti itu langsung takut. Mentalnya langsung down, sehingga mau belajar jadi nggak belajar. Ini banyak seperti itu, nyata itu, nyata. Baru dikatakan kamu Wahabi, kamu radikal, kamu ini itu dan sebagainya, sudah nggak jadi ngaji gitu, nggak jadi belajar, akhirnya kembali kepada kesesatan lagi. Ini nyata seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, batilnya sangkaan mereka. Anahu yulzamu min ittifaqi syai'aini fismin aw sifatin an yakuna mutamasilaini. Ya, terlazimi dari kesamaan sesuatu di dalam penyebutan dan sifat ataupun dalam sifat itu keduanya itu adalah sama. Ini yang melazimi, cara berpikir seperti itu akan menjadikan penlaziman kesamaan di dalam penyebutan dan sifat, kesamaan di dalam penyebutan atau kesamaan dalam sifat itu berarti mesti sama gitu. Ya, ini enggak benar gitu loh. Enggak benar. Misalnya satu contoh saja. Contoh saja, ada orang namanya Ahmad. Yang satu Ahmad orang Indonesia, satu Ahmad orang Saudi. Itu saja beda gitu. Namanya, tapi beda kan? Dalam masalah sifat apalagi. Bahkan hari ini hewan pun ada yang diberi nama gitu. Bahkan kucing saat ini juga dikasih nama, misalnya ada orang namanya Kiki gitu, tapi ada kucing diberi nama Kiki, apakah sama? Kan enggak gitu loh. Tidak harus gitu loh. Adanya kesamaan penyebutan itu mesti mengharuskan adanya kesamaan dalam hakikat, itu enggak harus gitu loh. Tapi kalau cara berpikir mereka seperti itu, dianggap sama. Nah, ya. Kemudian dari sifat misalnya, sifat lebih lagi gitu loh. Seperti manusia dia punya sifat mendengar. Ya. Hewan juga punya sifat mendengar. Apakah sama? Enggak. Sifatnya yang disebut sama, tetapi hakikat keduanya berbeda gitu. Nah, menurut cara berpikir mereka berarti harus sama. Ya, makanya cara berpikir mereka itu mengharuskan mereka sendiri harusnya menyamakan dirinya dengan monyet, dengan hewan-hewan. Ya, karena apa? Karena mereka kalau kita tanya, apakah monyet mendengar, monyet melihat, apa monyet punya tangan? Misalnya mereka akan mengatakan, iya monyet punya tangan, atau kalau enggak punya kaki lah. Punya kaki enggak monyet? Punya. Kambing punya? Punya. Kamu punya enggak? Punya. Nah, harusnya kan seperti itu. Berarti kalau kamu sama, kalian yang mengatakan seperti itu, berarti kalian sama dengan monyet dan kalian sama dengan kambing. Itu cara berpikir mereka harusnya seperti itu juga. Kalau kemudian mereka tolak, oh enggak seperti itu. Tangan manusia, tangan kami beda dengan tangan monyet. Kaki kami beda dengan kaki kambing. Ya harusnya kalau itu diberlakukan untuk manusia pun bisa, kenapa untuk Allah kalian tolak gitu loh. Dengan alasan kalau menetapkan nama dan sifat itu mesti menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi memang akar berpikirnya saja sudah gak karuan caranya gitu. Nah, kemudian ya, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itulah musabbihah. Beliau masih bahwa beliau di awal-awal memang beliau menyamakan antara tamsil itu dengan tasbih. Tapi di akhir-akhir beliau mengatakan bahwa tasbih itu tidaklah tepat. Tapi yang benar adalah tamsil. Makanya beliau otomatis mengatakan musabbihah. Dan yang beliau maksudkan dengan musabbihah itu adalah mumathilah. Mumathilah. Dan cetakan dari kitab ini, kitab-kitab yang awal beliau sebelum beliau mengkoreksi. Yang kedua, Taifah Atsaniyah itu al-musabbihah, yang dimaksud al-mumathilah. Alladzina asbatul asma'a wa sifati ma'a tasbihin. Jadi ma'a tamsilin gitu. Ma'a tasbihillahi atau ma'a tamsilillahi. Ya ta'ala bi khalqi ya imina ana hadza muqtada dalalatin nusus li'anna Allah ta'ala
yukhatibu al-ibadah bima yafhamuna wa hadza zamu batilun liwujuhin minha. Yaitu orang-orang yang mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat disertai dengan penyerupaan Allah kepada makhluknya. Ya, karena mereka menyangka bahwa ini merupakan anahadza muqtado dalalati nusus, karena ini merupakan konsekuensi dari penunjukan nas-nas. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengajak bicara hambanya itu dengan sesuatu yang mereka pahami gitu. Mereka pahami, itu sangkaan mereka gitu. Jadi dengan sangkaan bahwa memang Allah mengajak bicara dengan sesuatu yang manusia bisa paham, sehingga dari situ otomatis ya itulah memang keberadaan Allah seperti itu, sehingga menyamakan dengan makhluk. Padahal apa yang bisa difahami oleh manusia itu ada ranah yang memang pada tahapan tertentu berkaitan dengan nama dan sifat Allah itu tidak bisa difahami manusia. Dan kondisi manusia di satu sisi bisa memahami, dalam sebagian sisi tidak bisa memahami, itu termasuk dalam ranah kemampuan manusia untuk menangkapnya. Menangkap di dalam pemahaman. Contoh misalnya satu contoh saja. Ya. Kita tahu tentang ilmu matematika ya. Ada ilmu matematika yang kita ketahui, tapi ada ilmu matematika yang tidak kita ketahui gitu. Apa ada yang tidak kita ketahui pun sebenarnya kita nggak merasa susah untuk kemudian kita nggak tahu gitu loh. Artinya itu kita mampu gitu loh. Ya. Contoh lagi, matahari itu kan panas. Ranah bahwa matahari itu panas itu kita ketahui. Kita tahu panas, ya cahayanya panas, itu kita ketahui. Tapi ada ranah di dalam matahari, bagian matahari yang kita tidak paham. Kok bisa panasnya nggak habis-habis misalnya gitu. Terbuat dari apa? Kok bisa bergerak dari timur ke barat gitu loh. Itu ranah kita nggak tahu gitu loh. Dan dengan seperti itu pun kita nggak tersusahkan, nggak susah. Kita nggak tahu hakikatnya yang ada di dalam matahari pun kita nggak susah, kemudian susah. Ya. Kita tetap menjalankan dengan biasa saja. Kita bisa beraktivitas normal. Berarti kan ada ranah yang tidak kita ketahui, itu yang menjadikan kita nggak merasa susah gitu. Kalau pada makhluknya saya seperti itu bisa, untuk Allah juga lebih bisa lagi. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama dan sifat ya kepada kita, ada ranah yang kita ketahui secara makna itu kita tahu, seperti mendengar itu adalah menangkap suara. Kita tahu ya. Melihat itu adalah menangkap objek ya, dengan basor, dengan penglihatan. Itu kita tahu gitu. Ya. Tapi ada ranah-ranah di mana kita tidak tahu. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas ars, Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar seluruh yang bisa didengar. Seluruh yang terdengar. Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh daripada objek yang ada. Tidak ada yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar. Nah ini adalah ranah kita tidak tahu gitu. Terus kita ranah nggak tahu sampai seperti itu. Makanya hakikatnya kita nggak tahu, kaifiahnya kita nggak tahu kan gitu. Dan yang perlu kita pahami adalah apa? Bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Adapun hakikatnya kita tidak tahu. Dan itu tidak membuat kita susah ya. Sebagaimana tatkala kita melihat makhluknya Allah. Makhluknya Allah ada yang kita tidak tahu tentang hakikatnya. Tapi ada yang sebagian kita tahu dan itu tidak membuat kita susah dengannya. Maka adanya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dengan sangkaan yang tadi telah dijelaskan, itu ada sangkaan ini adalah batil dari beberapa sisi. Yang pertama adalah anna musyabahatullahi ta'ala li khalqihi
amrun batilun yubtiluhu al-aqlu wa syar'u wa la yumkinu an yakuna muqtadha nususil kitab wa sunnah amrun batilan. Bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya itu adalah mumasalah ya, tapi beliau mengatakan musyabahah karena memang beliau di awal-awal seperti itu. Menyerupakan Allah dengan makhluknya itu perkara yang batil, yang mana akal dan syariat itu menyatakan kebatilannya. Tidak mungkin bahwa keberadaan dari konsekuensi nas kitab dan sunnah itu perkara yang batil, tidak mungkin. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, anallaha ta'ala khotabal ibad bima yafhamuna min haitsu aslil makna gitu. Nah, bahasanya Allah Ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula melalui lisan Rasulnya itu dengan sesuatu yang mereka bisa paham itu hanya dari sisi makna saja. Bukan dari sisi kaifiyah, bukan dari sisi hakikat, tapi sisi makna saja. Amal hakikatu wal kunhu, adapun dari sisi hakikat dan esensi daripada esensi dari zat yang dibicarakan alati alaihi ya Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Dzalikal makna bahwa mimma istasarallahu taala bi ilmihi mimma yata'allaq bi dzatihi wa sifatihi. Maka dari sisi hakikat dan juga esensinya ya itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang Allah sembunyikan hal tersebut dengan ilmu yang ada di sisinya berkaitan dengan zatnya dan sifatnya. Itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan li nafsihi fa idza asbata Allah taala li nafsihi annahu sami'un fa inna sam'a ma'lumun min haitsu asli makna. Ya. Abla misalnya apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu sami, maha mendengar. Maka sungguhnya as-sam'a itu diketahui secara dari sisi asal makna. Asal makna mendengar itu apa? Idrakul aswat, yaitu menangkap suara. Ya, menangkap suara. Lakin hakikatu dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu maklumah. Namun hakikat dari yang demikian itu dari pendengaran Allah, pendengaran menangkap suara tersebut berkaitan dengan pendengaran Allah. Kaitannya dengan pendengaran Allah tidak diketahui. Ya. Li'anna haqiqata sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat. Dikarenakan hakikat di dalam menangkap suara, mendengar itu beda-beda. Berlakunya berbeda. Adalah berbeda. Bahkan perbedaan itu pun berlaku pada makhluk gitu loh. Apabila berlaku perbedaan itu pada makhluk aja berbeda, fatabayyunu fiha bainal khaliq wal makhluk abyanu wa a'dham. Maka perbedaan dalam perkara tersebut yaitu di dalam menangkap menangkap suara kan, kaitannya dengan idrakul aswat tadi di antara Allah dan makhluk itu lebih karena Allahu Jalla wa'ala di dalam mendengar yaliku bijalali sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula misalnya Allah taala itu menyebutkan istawa ala arsyhi. Istawa itu maknanya adalah ala wartafa. Ya, ala wartafa. Ya. Dan tidak ada satupun dari ulama yang menyebutkan bahwa makna istawa itu adalah julus ataupun jalasa. Ada sebagian dai sudah mengartikan istawa itu duduk.
Bahkan di dalam menyebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia dengan cara tulis mengatakan Allah Ar-Rahman duduk di atas kursi. Itu kan ngawur gitu loh. Karena di situ ayatnya itu di Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah itu di atas ars istawa. Istawa di atas ars. Dia artikan istawanya duduk, arsnya diartikan kursi. Ini kan lebih ngawur lagi. Ya orang itu kalau ngajar nggak pakai kitab ya, hanya dengan andalan apa apa dikiranya sekul Islam gitu. Mengira dirinya kayak orang sekelas sekul Islam, semua pengetahuan tahu sehingga mengajarkan tanpa kitab, tanpa rujukan ya. Ngawur sana, ngawur sini. Kita ngajar aja itu pakai kitab saja. Itu kadang masih ada kesalahan ini, kesalahan ini. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang membahas perincian-perincian perkara, tapi nggak pakai kitab, kadang kita aneh gitu. Lihat itu aneh gitu loh. Kalau nggak pakai kitab, sumbernya apa ya? Pikirannya sendiri, mesti akan jatuh pikirannya sendiri. Nah, dosen saja kalau kita lihat ngajar aja ya. Ilmu itu kan ada buku panduannya kan ada, bukunya kan ada, diktatnya ada gitu. Rujukan-rujukannya ada. Urusan agama kemudian nggak pakai gitu. Makanya yang ngisi, tatkala kemudian ngisi kajian seperti itu tanpa ada ilmu yo, tanpa rujukan kitab ya bicaranya ngalor ngidul gitu. Apalagi kalau dia meyakini pada perkara mengingkari sesuatu, akhirnya bukan mengingkari tapi caci maki. Ada penguasa mencaci maki ya, ada mencaci maki. Tapi memang kalau ngajar pakai kitab itu ya nggak ada kesempatan mereka untuk bermain-main. Karena kalau ngajar pakai kitab, kitabnya ya dirujukan kitab para ulama ya tentu akan ketahuan kalau dia nyampaikan ngalor ngidul nggak karuan. Ya. Sehingga dia bisa ngomong ngalor ngidul, bisa bercanda, akhirnya kajian itu bukan didasarkan mencari ilmu, tapi mau cari lawakan. Akhirnya benar-benar jadi pelawak gitu. Penuntut ilmu itu tidak seperti itu. Orang yang mencari ilmu itu tidak dengan cara seperti itu. Seperti misalnya istiwa ini. Ya, istawa ala arsihi fa'inal istiwa min haitsul aslil makna maklumun. Istawa itu dari sisi asal makna ya diketahui. Namun hakikat daripada istawa, ya hakikatnya, ya itu tidak diketahui. Hakikat dan keberadaannya itu seperti apa gitu, tidak tahu gitu. Kaifiahnya seperti apa, tidak tahu. Ya. Lakin hakikatul istiwa allati huwa alaih ghairu maklumatin binisbati ila istiwa ilahi ta'ala ala arsihi. Namun hakikat dari istiwa yang Allah Ta'ala berada di atasnya, maksudnya berada di atas sifat ini, itu tidak diketahui kaitannya dengan istiwanya Allah Ta'ala di atas ars. Ya. Karena hakikat daripada istawa li'anna hakikatal istiwa tatabayanu fi haqqil makhluk. Dikarenakan hakikat dari istiwa itu beda-beda pada saling beda-beda dalam haknya makhluk. Ya. Pada makhluk saja beda-beda. Ya. Ada makhluk misalnya dia istawa di atas ba'ir, dia istawa di atas kursi, itu kan beda-beda, makhluknya beda-beda. Apalagi istiwanya Allah di atas ars itu lebih beda dan lebih besar perbedaannya. Kemudian iman kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang al-iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap
perkara yang seperti kami jelaskan tadi, yang maksudnya beriman kepada Allah, ya, dengan terkandung padanya 4 perkara tersebut, itu padanya ada buah-buah yang indah ya, yang mulia. Ya. Yasmaru lil mu'minina samaratin jalilatan. Ya. Ada buah-buah yang mulia, sebagian darinya al-ula, yaitu tahqiqu ya, tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja wala khauf wala ya'budu ghairah. Yaitu merealisasikan ya, realisasi daripada mentauhidkan Allah Ta'ala, di mana dia tidak akan menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala rojaan di dalam hal berharap, dan tidak akan menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam takut ya. Khaufan itu di dalam hal takut, dan dia tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya. Ya, kalau dikaitkan dengan nama sifat tersebut ya, pada saat dia beribadah ya, yang dituju benar. Karena dia memberi nama Allah, mensifati Allah dengan nama dan sifat yang Allah memang menamakan dirinya dan mensifati dirinya tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa tamsil, tanpa takyif. Otomatis yang dituju di dalam ibadah benar-benar Allah dan bukan selain Allah. Kemudian yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dia mencintai Allah, kesempurnaan dalam takdimihi ya, bimuqtada ya, karena konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tertinggi, manakala itu dipahami akan menjadikan seorang hamba dia semakin mencintai Allah, semakin mengagungkannya, bahkan dia akan mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wastinabu wastinabu manaha anhu. Wastinabi manaha anhu, yaitu realisasi di dalam beribadah kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan inilah yang dikatakan al-jami' li ibadatillahi wahdah. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah perkara yang mengumpulkan seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-jami' li ibadatillahi wahdah. Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam sebagian risalah, beliau punya risalah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Ini kitab yang bagus. Ya. Makanya sering ibadah itu dimaknakan kepada makna yang pertama itu tauhid, makna yang terkonsekuensikan darinya, dan juga terkadang makna yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah, yaitu amal soleh. Ya. Dan itulah yang dikatakan yang mengumpulkan peribadatan kepada Allah semata-mata kepadanya, peribadatan semata-mata kepadanya. Karena itu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ibadah itu dimanakan entah makna yang pertama tauhid, dari sisi yang asal dari konsekuensi, dasar dari konsekuensi, dasar dari muktadonya. Terkadang dari sisi muktadonya, konsekuensinya. Ya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kedua-duanya. Kedua-duanya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah.
Berarti kan itu tauhid. Ya. Kok tauhid? Apabila mereka sudah mengatakannya, terjaga dari saya darah dan harta mereka. Kecuali dengan haknya. Apa dalam haknya ini? Pihak kiha ini adalah konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah ya dia beribadahnya kepada Allah, dia sholat, dia bayar zakat, ya berbagai perintah yang mesti dia laksanakan. Demikian pula berbagai larangan yang mesti dia tinggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini afan ya, jadi untuk materi ini memang sedikit saya panjangkan, tidak kemudian saya bahas secara cepat, tidak seperti biasanya karena pembahasan seputar masalah asma wa sifat ini pembahasan yang sangat krusial, yang kalian pasti akan mendapati di mana-mana, hal yang kalian tidak akan merasa tenang dengan kondisi yang terjadi di tengah umat saat ini. Baik dari kalangan awamnya sampai kalangan para duatnya atau kalangan orang alimnya. Ya. Sehingga pembahasan ini diulang-ulang itu perkara yang penting. Kenapa diulang-ulang? Karena tidak sedikit orang yang belajar akidah ini kemudian meyakini akidah ini, tapi di belakang hari karena dia hidup di tengah seperti itu kemudian dia menyimpang balik seperti akidah sebelumnya, bahkan menentang. Dan ini terjadi. Ini pernah terjadi pada orang yang lulus. Dia bukan sekedar lulusan dari sini, tapi lulusan dari Madinah. Dari Timur Tengah sana. Ya, sehingga sengaja saya lebih memperdalam agar supaya kalian punya kekokohan dalam masalah seperti ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.